Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anakku kelas 3, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mereview pembelajaran-pembelajaran yang sudah Ustadz berikan. Untuk pembelajaran kali ini, Ustadz akan memfokuskan tentang pengamalan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, Ustadz akan mengingatkan kembali bunyi sila pertama sampai bunyi sila ke-5. Mari kita simak. Sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang, betul. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai emas, betul. Sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Yang kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa atau lambangnya? Padi dan kapas. Baik, Ustadz akan membahas tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyinya tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap perintahnya, menjalankan dengan sebaik mungkin, serta menghargai kepercayaan orang lain. Ingat anak-anak, yang berhubungan dengan agama itu selalu pengamalan sila pertama Pancasila. Semisal kita menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Tidak memaksakan kehendak untuk beribadah kepada orang lain, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Menghormati orang lain yang sedang beribadah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Berdoa, terus memulai pelajaran itu juga berdoa juga. Selesai pelajaran itu juga berdoa, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sekarang coba kita amati pembelajaran sebelumnya sudah Ustadz tampilkan PPT yang itu ya. Mulai dari foto anak yang berbeda warna kulit, ada warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, Allah SWT menciptakan berbagai makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kita tidak boleh menghina, ada yang pendek terus kita olok-olok, juga nggak boleh. Ada yang anaknya kulitnya hitam, ada yang anak kulitnya putih, kita olok-olok, apakah boleh? Tentunya juga tidak boleh. Nah, sekarang kita amati beberapa foto itu ya, ada beberapa gambar juga. Ada anak yang sedang kesulitan mengambil bola. Yang kedua, ada anak yang sedang kesulitan menari. Ada yang ketiga itu anak yang kesulitan sedang membawa barang. Nah, yang pertama itu tentunya kita kalau tinggi badan kita lebih dari anak itu kita bisa membantunya. Terus gambar yang kedua itu kita tentunya bisa membantu untuk mengajarinya menari. Dan gambar yang ketiga itu ada anak yang sedang kesusahan, tentunya kita bantu untuk membawa barang-barang bawaannya. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong, membantu korban bencana alam, membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi dari sila kedua Pancasila. Simbolnya apa? Rantai emas. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik.
nggak boleh tidak dengan baik. Baik, manusia sebagai makhluk sosial itu artinya tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena itu kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tentunya kita saling tolong-menolong, tidak bisa semuanya kita lakukan sendiri. Kita perlu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu kita juga bisa membantu orang lain. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Ustaz akan putarkan video tentang pembelajaran pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Mari kita mulai. Nah, kita semua tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita mau membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, di sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan kepada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Baik anak-anak, Ustadz akan review kembali soal-soal yang sudah Ustadz berikan, mulai dari LKS subtema 1 hingga LKS subtema 2. Nomor 1. Semua makhluk hidup di dunia ini yang beraneka ragam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan harus kita syukuri. Contoh perbuatan yang mencerminkan rasa syukur itu adalah A. Menebang pohon-pohon di hutan agar terlihat menarik. B. Meracuni air di sungai agar bisa mendapat banyak ikan.
C. Merawat hewan peliharaan dengan baik. D. Mengadu hewan di sekitar lingkungan sebagai tontonan. Jawabannya apa? Tentunya jawabannya adalah C. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Nomor 2. Antara manusia dan hewan bisa saling membutuhkan antara manusia dan hewan. Contohnya adalah A. Ayam memberi makan ayam dan telur ayam dapat dibuat lauk. B. Ibu menyiram mawar dan sampah daun mawar mengotori rumah. C. Kakak mengadu ayam dan kakak suka main ayam. D. Nenek suka makan daging sapi dan kakak suka makan daging kambing. Jawabannya apa? Betul, jawabannya A. Ayam memberi makan ayam dan telur ayam dapat dibuat lauk. Nomor 3. Cara berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai manfaat dari tumbuhan dan hewan sekitar adalah dengan tidak A. Memakan tumbuhan yang berwarna hijau. B. Memakan hewan yang banyak dagingnya. C. Memburu semua hewan dan tumbuhan yang ada. D. Memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Jawabannya apa? Tentunya jawabannya adalah C. Dengan tidak memburu semua hewan dan tumbuhan yang ada. Nomor 4. Jika lingkungan dan tanaman terawat dengan baik, akan membuat udara menjadi A. Kotor, B. Lebih segar, C. Panas, D. Tidak segar. Tentunya jawabannya yang pasti dan mudah adalah B. Lebih segar udaranya. Nomor 5. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ingat, sila pertama Pancasila itu selalu berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan, dan agama. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah A. Membantu teman yang kesusahan. B. Bertengkar dengan teman. C. Berdiskusi dengan kelompok. D. Berdoa sebelum makan. Jawabannya apa? Baik, jawabannya adalah D. Betul sekali. Berdoa sebelum makan. Nomor 6. Coba kita perhatikan. Gambar di samping itu lambang sila keberapa? Nah, betul, lambang sila pertama. Itu bunyinya seperti yang sudah Ustadz ajarkan, cara bernyanyi dan menghafalkan dengan mudah. Seperti 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, berarti jawaban nomor 6 tentunya itu adalah simbol sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 7. Dengan adanya keberagaman suku, bangsa, dan agama, sikap kita seharusnya saling A. Mengejek, B. Menghormati, C. Bermusuhan, D. Mencela. Tentunya saling menghormati, berarti jawabannya adalah B. Nomor 8. Contoh sikap menghargai sesama teman adalah A. Bertengkar dengan teman, B. Membiarkan teman yang jatuh, C. Menjenguk teman yang sakit, D. Mengambil barang milik teman. Sikap menghargai teman adalah tentunya menjenguk teman yang sedang sakit. Nomor 9. Adel melihat temannya yang sedang beribadah. Sikap Adel seharusnya A. Diam dan tidak mengganggu, B. Bernyanyi, C. Memainkan musik, D. Berbicara dengan kasar. Ini Adel sedang melihat orang yang sedang beribadah. Tentunya kita tidak boleh mengganggunya. Berarti jawabannya adalah A. Diam dan tidak mengganggunya. Nomor 10. Berikut ini yang tidak menunjukkan hidup rukun adalah A. Tidak membeda-bedakan teman, B. Melakukan tugas piket bersama, C. Bertengkar dengan teman, D. Membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang menunjukkan hidup rukun berarti betul sekali B. Melakukan tugas piket bersama, karena kita saling tolong-menolong dalam melaksanakan piket bersama. Oke, selanjutnya adalah LKS subtema 2. Nomor 1.
Tanpa adanya kerjasama dalam kelompok, tugas akan menjadi A. Mudah, B. Cepat selesai, C. Berat, D. Ringan. Ingat, tanpa adanya kerjasama, berarti tugasnya akan menjadi lebih berat. Betul, jawabannya adalah C. Jika temanmu bertengkar saat bermain, yang kamu lakukan adalah A. Membiarkan, B. Menghiraukan, C. Melerai, D. Ikut bertengkar. Tentunya C. Melerai. Kita nggak boleh ikut-ikutan bertengkar juga. Nomor 3, manusia membutuhkan bantuan orang lain, karena itu manusia disebut sebagai makhluk. Nah, ini sudah Ustadz ajarkan sebelumnya, makhluk sosial. Berarti jawabannya A. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan atau saling tolong-menolong dengan orang lain. Baik, sekarang nomor 4. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar. Nah, ini sangat mudah. Sila kedua berarti betul sekali, jawabannya adalah C. Rantai. Nomor 5. Contoh kerjasama yang benar di lingkungan sekolah adalah A. Mengerjakan ulangan, B. Mengikuti upacara bendera, C. Membentuk petugas piket, D. Membuat pagar kantin. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah ya, berarti membentuk petugas piket. Kalau kerjasama mengerjakan ulangan bukan kerjasama namanya. Oke, nomor 6. Adikku kesulitan mengambil bola di atas lemari. Sikap yang harus aku lakukan adalah A. Membiarkannya, B. Membantunya, C. Diam saja, D. Memarahinya. Tentunya kita harus membantunya, berarti jawabannya adalah B. 7. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah A. Membantu teman yang kesusahan, B. Beribadah tepat waktu, C. Berdiskusi dengan kelompok, D. Berdoa sebelum makan. Ingat, sila kedua Pancasila. Kalau sila pertama selalu berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan, saling menghormati kepercayaan orang lain. Berarti kalau sila kedua adalah jawabannya membantu teman yang kesulitan. Jawaban nomor 7 adalah A. Nomor 8. Perilaku yang baik ketika di dalam kelas adalah A. Bercanda, B. Bermain sendiri, C. Memperhatikan penjelasan guru, D. Memperhatikan teman. Tentunya jawabannya yang pasti adalah memperhatikan penjelasan guru. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Nomor 9. Berikut ini sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah A. Berebut mainan dengan adik, B. Menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, C. Antri ketika naik kendaraan umum, D. Merusak fasilitas umum. Ingat, sila kedua Pancasila berarti C. Antri ketika naik kendaraan umum. Kenapa? Karena kita harus menghormati hak-hak orang lain. Kita tentunya harus bisa mengantri, tertib, tidak boleh saling mendahului. Nomor 10. Manfaat berperilaku baik ketika di dalam kelas adalah A. Mudah memahami pelajaran, B. Pekerjaan tertunda, C. Dijauhi teman, D. Tidak memahami pelajaran. Manfaatnya adalah A. Mudah memahami pelajaran. Semoga yang Ustadz review kali ini kalian dapat lebih mengerti dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah Ustadz ajarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran, PPT juga, terus latihan-latihan soal yang sudah Ustadz berikan. Semoga pembelajaran kali ini kalian dapat mengerti materi tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua dengan baik. Semoga apa yang Ustadz berikan dapat bermanfaat. Ya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi agar tidak gampang terserang penyakit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.